Halo semuanya, jumpa lagi ya. Kali ini kita akan belajar tentang SPLTV. Nah, apa itu SPLTV? SPLTV itu merupakan singkatan dari Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang SPLTV, mari kita perhatikan permasalahan berikut ini. Pak Made memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya untuk diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu urea, SS, dan TSP. Harga tiap-tiap karung pupuk tersebut adalah untuk ureanya itu Rp75.000, SS-nya itu Rp120.000, TSP-nya Rp150.000. Nah, Pak Made di sini memerlukan 40 karung pupuk, di mana pemakaian urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang tersedia untuk membeli pupuk adalah Rp4.020.000. Nah, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Made? Alternatif penyelesaiannya di sini misalkan X adalah pupuk urea, ini semuanya dalam karung ya. Kemudian Y adalah pupuk SS dan Z adalah banyaknya pupuk TSP. Nah, berdasarkan informasi di samping tadi yang kita baca tadi ini ya, kita peroleh hubungan sebagai berikut. Di sini ada 3 jenis pupuk ya, di sini ada 3 jenis pupuk, urea, SS, dan TSP. Tadi kita sudah misalkan urea itu X, kemudian SS itu Y, dan TSP itu Z. Nah, di sini Pak Made memerlukan 40 karung pupuk dari 3 jenis pupuk itu. Jadi, hubungannya adalah pupuk urea ditambah pupuk SS ditambah pupuk TSP itu sama dengan 40. Jadi, kita simpulkan tadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Nah, ini kita namai dulu persamaan 1. Kemudian yang kedua, di sini ada harganya. Jadi harga pupuk urea itu kita misalkan sebagai X ya. Berarti kita misalkan di sini pupuk urea itu 75.000. Jadi hubungannya adalah 75.000 X ditambah kemudian SS itu adalah simbolnya itu Y. Jadi 120Y ditambah TSP itu kita misalkan tadi sebagai Z, berarti 150.000 Z. Dimana tadi persediaannya Pak Made itu hanya 4.020.000. Jadi kita kumpulkan di sini yang ada harga-harganya di sini ya, jadi 1 sehingga membentuk sebuah persamaan. Nah, kita namai dia persamaan 2. Berikutnya ada lagi pernyataan seperti ini. Pemakaian urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Berarti urea tadi kita misalkan sebagai X, berarti X sama dengan 2 kali dari SS. SS itu adalah Y. Jadi X sama dengan 2 kali Y atau X sama dengan 2Y. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 3. Dari sini kita bisa sederhanakan ya, kalau kita bisa lihat yang persamaan 2 ini bisa kita sederhanakan, jadi sama-sama dibagi 1000 sehingga menjadi 75X ditambah 120Y dan 150Z sama dengan 4020. Nah, itu hasilnya setelah kita sederhanakan. Alternatif penyelesaiannya adalah, mari kita perhatikan di sini langkah pertama adalah persamaan 3 ya. Jadi persamaan 3 ini adalah X sama dengan 2Y, kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi artinya X-nya ini kita ganti dengan 2Y sehingga menjadi, nah ini ya, ini kan tadi X ditambah Y tambah Z sama dengan 40. Karena X-nya itu sama dengan 2Y, kalau sama dengan berarti kan boleh ya X-nya itu diganti dengan 2Y sehingga X-nya itu menjadi 2Y. Nah, berikutnya kita kumpulkan yang sejenis atau operasikan yang sejenis, jadinya 2Y tambah Y itu 3Y ditambah Z sama dengan 40. Sampai di sini kita biarkan dulu atau kita pending dulu. Jadinya kita namai ini persamaan 4. Langkah kedua adalah persamaan 3 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, artinya X sama dengan 2Y ini juga kita substitusikan ke persamaan 2 atau X-nya ini kita ganti dengan 2Y sehingga menjadi 75X ditambah 120Y tambah 150Z sama dengan 4020
Nah, X-nya ini kita ganti dengan Y. 75X ini artinya 75 kali X. Sehingga menjadi 75 kali 2Y, kemudian 75 kali 2 itu adalah 150Y. Dan ditambah 120Y, ditambah 150Z sama dengan 4020. Ini karena sudah sama yang sejenis, kita operasikan menjadi 270Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Nah, ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 10 sehingga menjadi 27Y ditambah 15Z sama dengan 402. Nah, ini kita namakan persamaan 5. Langkah berikutnya adalah langkah ketiga, yaitu kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Eliminasi artinya kita hilangkan ya, jadi menghilangkan salah satunya, bisa menghilangkan Y atau menghilangkan Z. Ini terserah kita saja, yang mana saja dulu kita hilangkan boleh. Di sini saya ambil dulu untuk menghilangkan Z ya. Kita perhatikan di sini koefisiennya belum sama ya. Untuk Y juga belum sama koefisiennya, di sini 3, ini 27. Sedangkan di sini 1, di sini 15. Jadi kalau memang mau menggunakan metode eliminasi ini, syaratnya adalah koefisiennya harus sama dulu, ini yang atas dan yang bawah. Karena yang bawah ini 15, yang atasnya 1, jadi kita membuat menjadi sama itu bisa kita kalikan ya. Jadi yang satu ini, 1Z atau Z ini, kita kalikan 15 supaya menjadi 15Z. Nah, Z ini kita kalikan 15, ini juga 3Y-nya juga sama-sama kali 15, begitu juga dengan 40. Sedangkan yang di bawahnya ini ya tetap atau kalikan 1. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 15. 3Y kali 15 itu adalah 45Y, kemudian Z kali 15 itu 15Z, dan 40 kali 15 itu 600. Nah, di sini kita perhatikan sudah sama ya koefisiennya 15 dan 15. Kemudian kita perhatikan tandanya di sini. Karena tandanya di sini plus, dan kita ingin mengeliminasi atau menghilangkan Z supaya dia hilang itu ditambah apa dikurang ya? Ya, dikurang ya, dikurangi supaya dia hilang. Jadi 15Z dikurangi 15Z, hilang sudah Z-nya. Sehingga tinggal 45Y dikurangi 27Y, itu sama dengan 18Y. Dan 600 dikurangi 402 sama dengan 198. Tinggal kita operasikan di sini, Y-nya adalah 198 dibagi 18. Hasilnya adalah 11. Langkah keempat adalah substitusikan Y sama dengan 11 ini ke persamaan 3. Ganti Y-nya ini menjadi 11 ke persamaan 3. Nah, ini persamaan 3 ya. Jadi X sama dengan 2Y. Jadi Y-nya kita ganti dengan 11 karena sudah ketemu di sini Y-nya, yaitu 2Y itu adalah 2 kali Y, 2 kali 11 sama dengan 22. Jadi X-nya sama dengan 22. Langkah kelima adalah substitusi Y sama dengan 11 ini dan juga X sama dengan 22 ini ke persamaan 1. Nah, ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 juga boleh ya. Jadi saya pilih sini angkanya yang lebih kecil, di sini persamaan 1, saya pilih persamaan 1 supaya lebih mudah menghitungnya. Sehingga menjadi X tambah Y tambah Z sama dengan 40. X-nya itu 22, Y-nya itu 11. Kita ganti di sini. Tambah Z sama dengan 40, jadi 22 tambah 11 itu 33 tambah Z sama dengan 40, dan Z jadinya sama dengan 7. Nah, jadi banyaknya pupuk urea adalah 22 karung, pupuk SS 11 karung, dan pupuk TSP yang dibutuhkan oleh Pak Made adalah 7 karung. Dari permasalahan tadi dapat kita simpulkan di sini adalah, di sini ada 3 buah persamaan. Nah, ketiga buah persamaan ini bisa disebut sebagai sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa dinamakan sistem? Karena memiliki lebih dari 1 buah persamaan. Ini ada 3, berarti lebih dari 1 disebut sistem persamaan karena dia di sini ada sama dengan. Persamaan linear maksudnya adalah di sini pangkatnya adalah 1 ya. Semua pangkatnya 1. X, Y-nya ini, X, Y, Z-nya pangkatnya 1. 3 variabel itu adalah variabel X, Y, dan Z. Jadi karena di sini memiliki 3 buah persamaan, yaitu persamaan linear, dan semuanya memiliki 3 variabel.
Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini X sama dengan 2Y ini persamaan 3 ini hanya 2 variabel. Mengapa dia dikatakan mempunyai 3 variabel? Jadi ini sebenarnya kita bisa olah menjadi bentuknya supaya menjadi 3 variabel, yaitu X min 2Y ditambah 0Z sama dengan 0. Nah, ini artinya dia mempunyai 3 variabel sebenarnya, cuman karena Z-nya itu 0, sehingga menjadi ada 2 variabel aja di sini kelihatan. Nah, dengan demikian, di sini ini sudah dinamakan sistem persamaan linear 3 variabel. Contohnya, tentukan nilai X, Y, dan Z dari X tambah 3Y tambah 5Z sama dengan 9, min X tambah Y tambah Z sama dengan 1, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya di sini ada 3 buah persamaan. Jadi kita susun boleh menjadi seperti ini ya. Yang mana aja boleh menjadi persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, itu terserah saja, susunannya tidak harus seperti ini. Kemudian langkah pertama, kita eliminasi ya, kita kumpulkan dua-dua ya, kita pilih dua-dua. Kita tidak bisa menyelesaikannya secara langsung dengan 3 buah persamaan ini, tetapi dua-dua kita pilih. Bisa kita pilih persamaan 1 dengan persamaan 2, atau juga bisa 1 dengan 3, atau juga bisa persamaan 2 dengan persamaan 3. Itu terserah saja. Di sini saya pilih persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kita mau mengeliminasi di sini persamaan 1 dan 2, dan kita eliminasi apa aja dulu boleh. Misalkan X apa, Y apa, Z. Di sini saya pilih X karena di sini sudah sama ya koefisiennya. Ini atasnya 1, di bawahnya min 1. Jadi ada 1, di sini 1. Kalau Y-nya di sini 3, ini 1, Z-nya 5, 1. Karena sudah sama di sini, maka kita eliminasi atau hilangkan X. Nah, supaya hilang dia ini ditambah apa dikurang? X ditambah apa dikurangi supaya dia 0? Ya, betul, ditambah ya. Jadi X ditambah min X itu jadinya 0. Kemudian ini juga mengikuti 3Y ditambah Y menghasilkan 4Y, 5Z ditambah Z sama dengan 6Z, 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, ini kita ketemu atau kita namai dengan persamaan 4. Langkah berikutnya adalah langkah kedua, mengeliminasi. Ambil lagi yang tadi kita lihat di sini. Tadi kita eliminasi 1 dan 2. Sekarang boleh kita eliminasi 1 dan 3. Atau 2 dan 3 juga nggak apa-apa. Saya pilih di sini 1 dan 3. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Jadinya adalah, nah, kita lihat di sini bersama-sama. Tadi sudah menghilangkan X ya. Jadi yang berikutnya juga sama-sama harus menghilangkan X juga. Supaya nanti ketemu dalam bentuk Y dan Z. Ini juga hilangkan X-nya sehingga nanti ketemu tinggal Y dan Z-nya aja. Nah, kalau kita perhatikan di sini variabel X-nya ini koefisiennya sudah sama ya, 1 atasnya, di bawahnya juga 1. Kemudian supaya dia hilang, ditambah apa dikurang? Ya, dikurangi supaya 0 ya. Sehingga 3Y dikurangi 2Y juga menghasilkan Y, 5Z dikurangi Z sama dengan 3Z, dan 9 dikurangi 5 adalah 4. Nah, kita namai ini persamaan 5. Langkah ketiga, langkah berikutnya itu adalah eliminasi persamaan 4 dan 5. Jadi di sini 4Y, di sini ya 4Y tambah 6Z sama dengan 10 ini, Y tambah 3Z sama dengan 4. Kita mau mengeliminasi apa? Terserah juga. Boleh Y dulu, boleh Z dulu. Saya pilih di sini Y ya. Nah, syarat untuk mengeliminasi itu kita perhatikan koefisiennya harus sama ya. Jadi atasnya 4, di sini 1, karena belum sama. Jadi yang di bawah ini, persamaan di bawah ini semuanya, semua suku kita kalikan 4. Supaya sama di sini koefisiennya 4Y. Jadi ini kali 4Y menjadi ya 3Z kali 4 jadi 12, 4 kali 4 menjadi 16. Kemudian kita perhatikan di sini supaya hilang Y-nya, dikurangi apa ditambah ya? Ya, dikurangi. Sehingga 6 dikurangi 12Z itu menghasilkan min 6Z sama dengan 10 dikurangi 16 itu min 6. Sehingga Z-nya sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah substitusi. Z-nya sama dengan 1 ini ke persamaan 4 atau persamaan 5. Jadi ganti Z-nya dengan 1 ke persamaan 4 atau 5 ya. Jadi saya di sini pilih persamaan 5 yang angkanya lebih kecil sehingga lebih mudah menghitungnya. Jadi Z-nya ganti dengan 1 sehingga menjadi ya Y tambah 3 kali 1.
Jadi ini 3Z artinya 3 kali Z, berarti 3 kali 1 sama dengan 4. Jadi Y tambah 3 sama dengan 4, sehingga Y sama dengan 1. Nah, substitusi Z sama dengan 1 ini dan Y sama dengan 1 ini ke persamaan. Sekarang kita perhatikan ini, boleh persamaan 1, 2, atau 3. Jadi saya pilih di sini adalah persamaan 2. Nah, di sini kita ganti Z-nya dengan 1, Y-nya dengan 1. Sehingga menjadi seperti ini. Tinggal min X tambah 2 sama dengan 1. Min X sama dengan 1 dikurangi 2. Dan min X sama dengan 1. Sehingga X sama dengan sama-sama dibagi min menjadi 1. Dengan demikian, X, Y, Z-nya adalah X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 1.